Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Handika, NIM akhir 075 angkatan 2023 dari kelas Pemodelan dan Simulasi Data C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proyek akhir saya pada mata kuliah ini dengan judul Simulasi Antrian Multiskenario Gerbang Tol dengan Discrete Event dan Monte Carlo. Oke, untuk tujuannya sendiri yaitu saya akan mensimulasikan 5 skenario yang saya buat. Yang pertama yaitu skenario ketika antrian dalam gerbang tol tersebut normal. Skenario 2 ketika jam sibuk. Skenario ketiga ketika ditambah gardu tambahan. Skenario 4 yaitu menggunakan e-tol 100%. Skenario kelima ketika gardu mengalami kerusakan. Untuk nilai-nilai data yang saya gunakan untuk mensimulasikan data dummy-nya untuk memperoleh data dummy-nya, saya mengambil sampel data real yang terjadi di tol. Yang saya ambil contohnya di sini adalah dari tol Buah Batu. Di sini mereka rata-rata mengambil laju kendaraannya itu sekitar 8 detik atau 7,43 kendaraan per menit untuk kondisi normal. Untuk kondisi sibuknya sekitar 15 kendaraan per menit. Itu jika diambil dari data gerbang tol ke Japan yang diperoleh oleh Nur Diana dan Susanti. Kemudian ada informasi tambahan lainnya yang saya gunakan sebagai parameter tambahan, yaitu Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 SEN tahun 2025, yaitu maksimum 450 kendaraan per jam gardu. Itu sekitar 7,5 kendaraan per menit. Dari parameter ini saya gunakan dari data di sini saya gunakan sebagai parameter untuk mensimulasikan antrian gerbang tol. Kemudian ada dua macam gerbang tol yang saya pakai. Yang pertama adalah GTO, yaitu gerbang tol otomatis. Yang kedua adalah GSO, yaitu gerbang tol semi otomatis. Untuk arsitektur simulasinya seperti di sini. Untuk parameternya telah kita tuliskan di atas, ini masuk ke dalam prosesnya. Nah, di dalam sini ada dua jenis metode pembayaran, GTO dan GSO. Semisal sukses, dia akan berlanjut ke bawah, kemudian berlanjut ke bawah. Untuk proses ini yang pertama, antrian jika gardu sibuk, kemudian proses melayani. Jika antriannya penuh, jika iya, maka akan dibatalkan. Jika tidak, akan berlanjut. Kendaraan keluar dari sistem, yaitu keluar dari pintu gerbang tol. Kemudian akan dicek. Nah, untuk simulasinya sendiri ini dilakukan selama 60 menit. Kemudian yang terakhir dilakukan replikasi 1000 iterasi Monte Carlo. Kemudian uji ANOVA, 2K HSD, Cohn-D, dan validasi MMC. Kita langsung masuk ke programnya. Oke, untuk programnya di sini deklarasi library tentunya
kita menggunakan yang utama, SymPy, untuk mensimulasikannya. Kemudian di sini parameter yang saya jelaskan sebelumnya di sini dari data real antrean gerbang tol saya masukkan di sini. Kemudian didapat selanjutnya skenarionya ada 5 skenario. Kemudian untuk rumus discrete eventnya, antrian T plus 1 sama dengan antrian plus kedatangan dikurangi terlayani. T di sini untuk waktu ya. Kemudian tunggu I sama dengan waktu mulai layani I dikurangi waktu tiba. I di sini untuk iterasi. Kemudian utilitas sama dengan sigma waktu dibagi C. C di sini total gerbang tolnya. Kemudian T simulasi. Kemudian dilanjutkan ke mensimulasikan 5 skenario tersebut menggunakan Monte Carlo. Didapatkan tabel seperti ini. Di sini memakai 3 untuk skenario normal. Ada 3 gerbang otomatis. Kemudian di sini juga gerbang 3 total kedatangannya 433, terlayani 430 dengan waktu tunggu sekitar 0,05 dengan maks antrian 1 dengan utilitas 22%. Kemudian skenario 2 jam sibuk. Di sini menggunakan 3 gardu dan 1 semi otomatis dengan total kedatangan sekitar 869, terlayani 868, waktu tunggu sekitar 52 dengan maks antrian sepanjang 7 dengan utilitas sekitar 46. Skenario ketiga, jika ditambahkan gardu tambahan, di sini menambahkan 2 gardu, maka di sini akan 28. Di sini kita ketika menggunakan etol, waktu tunggunya sekitar 0,5, utilitasnya 22,4. Jika gardu rusak, di sini misalkan 1 gardu rusak, maka utilitasnya sekitar 33 dan maks antriannya 3. Oke, selanjutnya yaitu grafik dari waktu tunggu setiap skenarionya selama 60 menit. Di sini untuk grafik skenario pertama itu ada lonjakan di menit 20 dan 35 menit. Kemudian untuk skenario 2 karena dia di jam padat itu terlalu lebih banyak lonjakan untuk antriannya dengan maks tertinggi di sini sekitar 7. Kemudian untuk penambahan gardu di sini memiliki maks antrian yaitu 1. Untuk skenario 4 masih sama dengan skenario 1 dan skenario 5 ketika gardunya rusak dan memiliki lonjakan antrian sejumlah 3. Nah, kira-kira yang memengaruhi utilitas di sini, yang pertama itu ada penambahan gardu. Semakin banyak gardu yang dipakai, utilitasnya akan semakin rendah. Jadi waktu tunggunya itu semakin sedikit. Contoh di sini ketika menggunakan 1 gardu, dia rata-ratanya sampai 200. Tapi jika gardunya ditambah sampai 8, itu utilitasnya hampir mendekati nilai 0. Kemudian yang memengaruhi berikutnya yaitu ketika
seorang pengantri itu gagal melakukan tap. Di sini semakin ketika di sini gagal melakukan tap, semakin banyak semakin lama waktu layanan tabnya, maka utilitasnya akan semakin tinggi dan waktu tunggunya akan semakin tinggi. Berikut ini adalah waktu distribusi waktunya, condong ke kiri, yaitu di bawah 2 detik, dengan semuanya itu rata-rata di 0 detik. Kemudian di sini saya melakukan simulasi Monte Carlo 1000 kali untuk mendapatkan distribusi hasil yang berbeda. Maka saya mendapatkan nilai seperti di sini. Berikut ini untuk box plotnya. Kemudian ada uji dari ANOVA dan POSHOK. Uji ANOVA di sini untuk menentukan apakah minimal ada satu pasangan skenario yang berbeda. Kemudian untuk POSHOK sendiri untuk menguji pasangan skenario mana saja yang berbeda dan signifikan. Itu hasilnya seperti di sini. Terus, karena diminta untuk ekspor dari hasil simulasi tersebut, di sini saya ekspor menjadi 5 bagian. Ada dataset 1, 2, 3, dan 4 dan 5 dengan masing-masing baris seperti di sini. Oke. Yang terakhir, validasi MMC, dan ditampilkan di sini karena jarak rata-rata waktunya itu di bawah 1 detik. Itu sangat, untuk secara teori itu sangat tinggi errornya, sekitar di atas 26 sampai 58,1. Karena sensitif, maka diperlukan simulasi tambahan, yaitu penambahan waktu. Karena di sini saya hanya mensimulasikan selama 1 jam. Mungkin di percobaan yang akan mendatang itu bisa ditambahkan jika disimulasikan lebih dari 1 jam atau lebih lama dari 1 jam. Berikut ini untuk tampilan dari tabel simulasinya yang sudah diekspor. Terus yang terakhir yaitu terkait dashboard yang bisa dipakai. Setelah menjalankan di atas, kalian perlu klik link di sini, maka akan diarahkan ke website simulasinya. Oke, setelah masuk ke tampilan dashboard awal, di sini ada 2 mode.
mode sederhana dan mode lanjutan. Yang membedakan adalah mode sederhana di sini kita bisa langsung menggunakan 5 skenario tersebut secara otomatis. Di sini juga saya lengkapi tentang panduan pemakaiannya. Di sini contoh, di sebelah kiri pilih situasi tahun. Di sini ada 5 skenario yang bisa dipilih. Kemudian kita ambil contoh ketika normal, kita klik mulai simulasi. Kemudian di sini ada loadingnya untuk menjalankan simulasi tersebut. Oke, ini sudah muncul untuk hasil simulasinya, yaitu ketika normal itu baik, kendaraan lewat adalah 429 dengan kepadatan atau utilitasnya itu sekitar 22%. Di sini bisa dilihat grafik dari antriannya. Kemudian jika kita klik bandingkan, ketika dibandingkan seperti ini, dan ini untuk waktu lama antrian. Selanjutnya kita akan coba untuk mode lanjutan. Oke, dalam mode lanjutannya di sini ada berbagai macam tombol tambahan yang bisa kita pakai. Di sini ada beberapa tab. Ada tab panduan, ini cara menggunakannya. Ada ringkasan, antrian, perbandingan skenario, data, kendaraan, MMC, Monte Carlo, dan kita dapat bisa ekspor dari hasil skenario-nya. Untuk ringkasan sendiri itu hasil dari kesimpulan yang bisa didapat. Contohnya di sini adalah berapa rata-rata waktu tunggunya, utilitasnya, terus waktu jumlah kendaraan yang terlayani, terus jumlah kendaraan yang cancel. Di sini ada grafik. Di sini juga saya tambahkan maksud dari grafik yang ditampilkan itu seperti apa. Di sini ada perbandingan skenario, membaca tabelnya, kemudian ada data kendaraan. Di sini data yang diekspor, sebelum diekspor tampilannya akan seperti ini. Di sini ada penjelasan terkait masing-masing kolom itu seperti apa. Contoh di sini waktu 3 menit itu menunjukkan kapan kendaraan itu datang dan lain-lain. Kemudian ada validasi MMC. Kemudian ada Monte Carlo.
kemudian ekspor. Di sini ada berbagai macam skenario. Contoh di sini saya pilih skenario jam sibuk, otomatis akan mengubah parameter di sini. Dan parameter ini bisa kita ubah secara manual. Kita misalkan kedatangannya itu sampai 20 per menit, kemudian jumlah gardunya kita kurangin menjadi 2. Kemudian kita jalankan simulasinya. Oke, di sini sudah muncul kembali. Average ibunya itu sedang sekitar 25 per detik. Kemudian utilitasnya sekitar 50%. Ini sangat padat sekali. Terus terlayani sekitar 1205 kendaraan. Berikut untuk grafiknya. Ada banyak lonjakan di menit 10 sampai 30, sekitar 25 kendaraan panjang antriannya. Ini juga kita bisa, misalkan kita ekspor download kendaraan, ini bisa. Nah, ini sudah download. Terus kita coba fitur kita import dataset. Dari data dummy yang sudah dibuat, kita coba upload di sini. Ini misal di sini dataset multi gardu. Nah, udah masuk, kita coba terapkan. Data saya bisa diunduh dari collab juga tidak apa-apa. Oke, di sini sudah diterapkan untuk parameternya dari dataset. Kemudian kita jalankan. Oke, hasilnya ringkasannya seperti ini dari dataset yang sudah di-download dari Google Colab. Ini untuk antriannya. Ini untuk perbandingan skenario, data kendaraan, validasi MMC, Monte Carlo, dan kita bisa ekspor kembali. Mungkin itu sekian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.